Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Doraemon. Aku adalah kucing robot yang berasal dari masa depan. Aku mempunyai kantong ajaib loh. Di dalam kantong ajaib ini mempunyai mesin waktu. Nah, berbicara tentang waktu, mari kita memahami satuan waktu yuk. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika pada bab 3 dengan materi waktu dan durasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, dengan belajar, peserta didik dapat menggunakan ukuran waktu dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mempelajari hubungan waktu, hari, jam, menit, detik dengan tepat. Apa sih waktu itu? Ada yang tahu tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pasti kita mengenal waktu dong. Karena dengan waktu kita bisa tahu kapan waktu bangun pagi, kapan waktu berangkat sekolah, kapan waktu belajar, dan kapan waktu main. Jadi, waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan, atau keadaan saat berlangsung. Adik-adik yang pintar, kalian pasti tahu dong ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar jam. Untuk menentukan tanda waktu, orang biasanya menggunakan jam. Nah, berbagai bentuk jam adalah sebagai berikut. Ada jam dinding, jam meja atau jam beker, dan jam tangan. Dengan jam, kita bisa tahu tentang perubahan. Misalnya yang tadinya jam 8, sekarang berubah jadi jam 9. Selain itu, kita juga bisa tahu apakah sekarang waktu pagi hari, atau siang hari, atau juga waktu malam hari. Jam mempunyai 3 jarum yang putarannya dari kiri ke kanan, yaitu jarum detik, jarum panjang, dan jarum pendek. Jarum detik menentukan waktu dalam satuan detik. Jarum detik disebut juga jarum halus. Nah, satu putaran jam halus sama dengan 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua, jarum panjang menentukan waktu dalam satuan menit. Dalam satu putaran jarum panjang sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Angka pada jam dimulai dari 1 sampai 12. Sehingga waktu bergerak jarum panjang antar angka adalah 60 dibagi 12 sama dengan 5 menit. Yang ketiga, jarum pendek. Jarum pendek menentukan waktu dalam satuan jam. Satu putaran jam pendek sama dengan 12 jam. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama, Andi bangun tidur pada pukul berapa ya? Ayo coba tebak pada pukul berapa? Ya, benar. Andi bangun tidur pada pukul 5 pagi. Gambar yang kedua. Kira-kira jam berapa ya Lucy sarapan? Ya, benar. Lucy sarapan pada pukul 6:55. Coba sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Soal nomor 1. Nah, kira-kira gambar di samping ini menunjukkan jam berapa ya? Ayo berapa? Coba tebak. Soal nomor 2. Wah, ada gambar juga. Kira-kira gambar tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Soal nomor 3. Wah, ternyata soal nomor 3 pun ada gambar lagi. Kira-kira
jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Penulisan tanda waktu dalam sehari dapat pula menggunakan angka 1 sampai 24 dengan aturan sebagai berikut. Tanda waktu dari pukul 1 malam sampai 12 siang menggunakan angka 1 sampai 12. Sedangkan waktu pukul 1 siang sampai 12 malam menggunakan angka 13 sampai 24. Seperti contoh berikut ini. Contoh nomor 1. Pukul 7 lewat 30 menit pagi ditulis pukul 7.30. Contoh yang kedua. Pukul 6 sore ditulis pukul 18.00. Perhatikan gambar berikut ini. Salsa, Dimas, dan Bila sedang belajar bersama di rumah Salsa. Kira-kira jam berapakah mereka belajar bersama-sama? Ya, benar. Mereka belajar bersama-sama pada pukul 19.25. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan durasi atau lama waktu. Durasi juga bisa disebut dengan lama waktu. Lama waktu yang diperlukan jarum panjang untuk bergeser satu skala disebut dengan 1 menit. Lama waktu suatu kegiatan dapat diukur menggunakan satuan waktu. Adapun contoh satuan waktu yaitu hari, jam, menit, dan detik. Berikut hubungan antar satuan waktu tersebut. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar berikut ini ya. Siswa SD Mutiara pergi berpetualang bersama-sama. Poin A adalah waktu ketika mereka meninggalkan sekolah. Sedangkan poin B adalah waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api. Lalu pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan siswa SD Mutiara menuju stasiun kereta api? Pada poin A adalah waktu ketika mereka meninggalkan sekolah. Pukul berapakah itu? Ya, tepat sekali. Jarum pendek menunjukkan angka 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi dapat dijelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan pukul 9 tepat. Sedangkan poin B adalah waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api. Perhatikan jam analog tersebut. Pada jam tersebut menunjukkan bahwa jarum pendek menunjukkan angka 9, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 2. Dapat disimpulkan bahwa jam tersebut menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Perhatikan jam analog jarum panjang pada poin A dan poin B. Pada poin A, jarum panjang menunjukkan angka 12, sedangkan pada poin B, jarum panjang menunjukkan angka 2. Antara jarum panjang poin A dan poin B telah bergeser 10 skala atau maju 10 ruas. Ingat, jarum panjang untuk bergeser satu skala adalah 1 menit. Jika jarum panjang bergeser 10 skala adalah 10 menit. Dapat kita simpulkan bahwa lama waktu yang diperlukan siswa SD Mutiara menuju stasiun kereta api adalah 10 menit. Sekarang, mari kita berdiskusi yuk.